Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? I'm so excellent, thank you. Oke, jadi sebelum kita belajar materi hari ini, kita baca doa dulu ya. Baca doa dari jarak jauh dimulai. Amin. Oke, jadi gimana anak-anak? Masih pada semangat ya? Harus loh, harus semangat. Gak boleh gak semangat. Karena kalian harus belajar. Ya Miss tahu sih, meskipun belajarnya seperti ini, kita nggak bisa tatap muka, cuma bisa daring, meeting Zoom kayak gitu. Kita nggak bisa main-main sama temen di kelas, ribut di kelas, nggak bisa. Cuma ya kita bersyukur aja, kita nikmatin aja. So enjoy. Terkadang kalau semakin kita dipikirin, semakin beban untuk kita. Jadi lebih baik kita let it flow, sejalannya aja gitu. Oke, udah semangat ya untuk pembelajaran hari ini. Today we will learn about descriptive text. Do you know descriptive text? Ada yang tahu nggak tes deskripsi itu apa? Coba kalau ada yang tahu, acung tangan dari jarak jauh, coba angkat tangan. Descriptive text adalah salah satu jenis bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang real dan akurat ya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati lainnya. Tujuannya untuk apa sih Miss? Tujuannya itu adalah memberikan suatu informasi dengan jelas mengenai objek yang akan digambarkan kepada si pembaca. Nah, dia mempunyai generic structure. Di sini ada identification. Identification terletak pada suatu paragraf pertama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identification ini berfungsi untuk memperkenalkan kepada si pembaca tentang objek yang akan dijelaskan. Lalu ada description. Description itu apa sih Miss? Description itu adalah terletak pada paragraf kedua dan seterusnya. For example, paragraf 2, 3, 4 berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang sudah kamu kenalkan pada pembaca pada paragraf pertama. Contohnya gini ya, Candi Borobudur. Kalian tahu kan Candi Borobudur? Nah, Candi Borobudur itu terletak di mana? Terletak di Jawa Tengah. Yes, that's right, Jawa Tengah. Sebelum kalian bertemu di Candi Borobudur itu, sebelum kalian bertemu dengan tatap muka, pasti kalian bisa search di Google. Candi Borobudur itu tempatnya sangat most beautiful, it's amazing, interesting, kayak ngebuat kita itu enak, nyaman, ngelihat tempat itu nyaman banget, enak. Tempat foto yang bagus, di sana juga banyak bule-bule. Nah, kita bisa mendeskripsikan Candi Borobudur itu adalah Candi Borobudur terletak di suatu tempat, yaitu di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta. Tempatnya sangat indah, cantik, bisa tempat foto. Lalu ada bule-bule, wisatawan, turis yang mengunjungi tempat itu. Kalian bisa mendeskripsikan itu dengan jelas, singkat, dan mudah dipahami. Biasanya tes deskripsi ini mempunyai paragrafnya ada 4 atau 5. Paragraf pertama itu selalu disebut dengan identification. Lalu paragraf kedua, ketiga, keempat, atau bisa mungkin kelima, itu bisa disebut description, yang berisi tentang menjelaskan suatu paragraf pertama yang sudah dijelaskan. Sampai sini paham ya? Kalau paham, pasti kalian punya buku bahasa Inggris, buku cetak ini. Miss minta look at this, halaman 53
Di sini ada text 1, ada Tanjung Puting National Park. Di sini Tanjung Puting National Park itu mempunyai berapa paragraf ya? Bentar ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, di Tanjung Puting National Park ini mempunyai 6 paragraf. Paragraf pertama selalu jangan lupa pasti disebut dengan identification. Lalu paragraf kedua dan seterusnya disebut dengan description. Sampai sini paham ya? Oke, nanti Miss berikan PowerPoint, nanti Miss jelaskan ke slide selanjutnya. Oke?